Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Desrianti. Saya dari 12 IPS 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikirannya terpusat pada pemimpin negara, di mana waktu itu kepala negaranya dipimpin oleh Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin pertama kali dicetuskan dalam pembukaan sistem konstituante pada tanggal 10 November 1956. Menurut ketetapan MPRS nomor 8 MPRS tahun 1965, demokrasi terpimpin yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan pada nasakom. Faktor digunakannya demokrasi terpimpin. Yang pertama, faktor keamanan negara. Pada waktu demokrasi liberal, banyak terjadi peristiwa-peristiwa di daerah-daerah Indonesia yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Hal ini menyebabkan kondisi keamanan negara menjadi tidak stabil dan cenderung mencekam. 2. Politik. Terlalu seringnya terjadi pergantian kabinet tahun 1950 sampai 1959 ditambah kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar menyebabkan adanya usulan dari Presiden Soekarno untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Perekonomian. Gagalnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa pemerintahan demokrasi liberal yang dianggap tidak berjalan dengan baik sehingga tidak dapat mempercepat pembangunan ekonomi serta menumbuh kembangkan ekonomi Indonesia yang pada saat itu terpuruk. Akibatnya, kondisi Indonesia semakin parah pasca dilaksanakannya demokrasi liberal. Prosesnya, yang pertama, usulan Soekarno kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 karena konstituante tidak berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang valid dan sah untuk dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Pemungutan suara. Tanggal 30 Mei, 1 dan 2 Juni 1959 hasilnya tidak mencapai 2/3 kuota yang disarankan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950. 3. Keluarnya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Isi dari dekret Presiden itu yang pertama, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Dibubarkannya konstituante, pembukaan MPRS dan DPAS. Pembentukan MPRS dan DPAS ini menjadi awal dari pelaksanaan demokrasi terpimpin. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan politik pemerintahan terpusat pada satu orang yaitu kepala negara atau Presiden Soekarno. Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi, adanya militer dalam politik dan pemerintahan TNI AD. Pembentukan kabinet kerja yang sepertiganya berasal dari militer. Pembentukan Komando Mandala tahun 1961, misi pembebasan Irian Barat dan Nasakom sebagai pemersatu tahun 1956, PKI sebagai kekuatan politik pendukung Soekarno, pembentukan Front Nasional atau organisasi pendukung cita-cita revolusi Soekarno. Melalui manifesto politiknya, Soekarno membentuk slogan Revolusi Indonesia belum berakhir, Indonesia harus berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Soekarno mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan manifesto politiknya atau dalam negeri. Yang pertama, membentuk DPR-GR. Yang kedua, membentuk MPRS dan DPAS. Yang ketiga, membentuk Front Nasional. Yang keempat, menetapkan manifesto politiknya sebagai gebahan. 5. Mengangkat dirinya sendiri
sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS. 6. Merubah struktur organisasi militer dan menjadikannya sebagai panglima tertinggi angkatan perang sekaligus pemimpin besar revolusi. 7. Memasyarakatkan ajaran Masakom selain dari Pancasila atau luar negeri, yaitu 1. Dampak Perang Dingin. 2. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif atau KAA dan GNB tahun 1961. Yang ketiga, masalah kepentingan Indonesia atas Papua dan konflik dengan Malaysia, Papua, Operasi Trikora tahun 1961, Malaysia, Dwikora, dan yang keempat, kebijakan politik yang diambil Soekarno, politik Meskursuar atau mengangkat martabat Indonesia di mata internasional melalui pembangunan mega proyek. Tuan rumah Asian Games keempat tahun 1962. Selanjutnya, politik poros atau Jakarta-Peking, Jakarta-Moskow, Jakarta-Pyongyang. Selanjutnya, mendeklarasikan berdirinya NEVO atau New Emerging Force sebagai kekuatan anti-kolonialisme dan imperialisme, melakukan konfrontasi dengan Malaysia atau Operasi Dwikora tahun 1064. Keluarnya dari keanggotaan PBB tahun 1965 setelah Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap PBB. Klimaks 1. Menjelang tahun 1965, persaingan TNI dan PKI semakin panas. Penolakan TNI terutama ada dalam pembentukan Angkatan Kelima atas usul PKI. Isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Soekarno. 2. Kondisi kesehatan Soekarno yang mulai menurun. Salah satu peristiwanya penculikan dan pembunuhan petinggi TNI AD tanggal 30 September tahun 1965. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.